Meraih 4000 jam tayang itu rasanya jauh banget, sampai pusing harus gimana lagi. Dan ini adalah kendala yang sering dihadapi oleh banyak YouTuber pemula. Termasuk saya sendiri, awalnya kesulitan menambah jam tayang. Tapi setelah sering begadang ngulik-ngulik YouTube, saya mulai tahu kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dan langsung saya perbaiki. Jam tayang channel ini mulai bertambah lebih cepat dan akhirnya bisa dimonetisasi. Dari apa yang saya temukan, ada dua faktor utama yang mengakibatkan jam tayang sulit untuk bertambah. Faktor yang pertama adalah retensi terlalu rendah. Coba lihat retensi dari masing-masing video yang sudah kalian upload di YouTube Analytics channel kalian. Video dengan retensi di bawah 20% berarti bisa dianggap cukup rendah. Apalagi kalau retensinya di bawah 10% berarti terlalu rendah. Hal yang lebih sulit dalam menambah jam tayang adalah video dengan durasi pendek, misalnya 5 menit, dan retensinya cuma 10%. Itu berarti average duration-nya cuma 1 menit. Artinya rata-rata viewer cuma nonton 1 menit dari total durasi. Kalau dalam sebulan dapat 100 view, maka video tersebut hanya memberikan kontribusi 100 menit jam tayang dalam sebulan. Jadi untuk menuju 4000 jam tayang itu kerasanya susah banget. Walaupun bisa diimbangi dengan kuantitas, tapi lama-lama kita akan kelelahan bikin video dan akhirnya kehabisan ide. Algoritma YouTube itu cenderung merekomendasikan video yang memiliki retensi, average duration, dan jam tayang yang tinggi. Karena video tersebut bisa bikin viewer betah nonton dan menghabiskan waktu di YouTube. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengoptimasi retensi video kalian. Walaupun jumlah view yang didapat belum banyak, tapi kalau retensi tinggi, video tersebut memiliki kesempatan untuk direkomendasikan. Karena algoritma YouTube menilai video tersebut bisa membuat viewer betah untuk nonton. Namun penting untuk diketahui bahwa viewer jarang nonton video sampai habis. Jadi minimal kita harus bisa dapat retensi sebesar 30%. Tapi saran saya selalu target untuk dapat retensi 50% atau lebih. Skill penting yang harus dipelajari adalah cara bikin video berdurasi panjang dan bisa meraih retensi tinggi. Contohnya video berdurasi 15 menit dan retensinya 40%, berarti average duration-nya adalah 6 menit. Nah, kalau seperti ini, algoritma YouTube akan lebih mempertimbangkan untuk merekomendasikan video tersebut kepada viewer. Jadi asah skill kalian dengan memulai bikin video yang berdurasi 10-20 menit. Setelah kalian bisa mendapatkan retensi yang lumayan tinggi, kalian bisa bikin video yang durasinya lebih lama lagi. Yang pasti, targetkan untuk mendapatkan retensi sekitar 30-50%. Tapi kalau bisa lebih tinggi, berarti lebih bagus. 30 detik dari awal video itu sangat penting. Apalagi di 10 detik pertama itu penting banget. Karena kalau di 10 detik pertama videonya benar-benar menarik, maka awal videonya bisa membuat viewer memutuskan untuk melanjutkan nonton. Jadi tips retensi yang pertama, awal video itu harus menjanjikan supaya viewer mau melanjutkan nonton. Untuk bikin video opening yang menarik, kita bisa menggunakan teknik hook. Ada beberapa teknik hook. Yang pertama adalah sneak peek. Sneak peek itu adalah menempatkan cuplikan-cuplikan pendek dari tengah video, biasanya bagian di tengah yang seru di saat akan mencapai klimaks. Nah, cuplikan-cuplikannya itu ditempatkan di bagian awal. Teknik hook lainnya adalah dengan memberikan fakta atau statistik yang menarik. Dan ini tergantung juga dengan jenis videonya ya. Kalau memang topik utama videonya itu berdasarkan fakta atau statistik, maka hal tersebut bisa dipasang sebagai hook di awal video. Sedangkan untuk video yang memberikan solusi, masalah yang bisa diselesaikan oleh solusi tersebut bisa diperkenalkan di awal video. Jadi dari awal video, viewer sudah bisa langsung ngerti kalau video itu akan menjawab masalah yang mereka hadapi. Teknik hook selanjutnya adalah dengan mengawali video dengan menggunakan anekdot. Anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik, lucu, atau mengesankan. Hal ini bisa dilakukan kalau topik dari videonya itu memang berdasarkan sebuah anekdot atau ada sebuah cerita menarik di balik topik tersebut. Dan teknik hook yang lainnya adalah straight to the point. Jadi di saat memulai video langsung aja pada intinya, nggak perlu banyak basa-basi. Tip retensi yang kedua, bahwa suatu video itu harus memiliki tujuan yang jelas untuk audiens. Entah itu menghibur atau memberikan edukasi. Jadi kalau sebuah video itu nggak ada tujuan yang jelas, viewer juga pas nonton akan merasa videonya nggak penting dan akhirnya mereka pindah nonton video yang lain. Dan jam tayang sudah pasti bakal sulit bertambah. Tip retensi yang ketiga, rencanakan struktur dari video supaya alurnya itu jelas. Struktur video YouTube itu nggak perlu terlalu rumit, jadi awalnya bisa dimulai dengan hook seperti yang tadi sudah dijelaskan, lalu dilanjutkan dengan exposition. Exposition ini bisa berupa latar belakang, insiden, atau hal-hal lainnya yang melatar belakangi topik dari video tersebut. Nah, lalu dilanjutkan dengan isi dari kontennya atau dagingnya sampai mencapai klimaks. Dan terakhir, lanjutkan dengan call to action.
Jadi di saat video akan berakhir, jangan langsung ngucapin selamat tinggal, tapi ajak viewer untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk subscribe atau like videonya. Tapi kalau saya biasanya mengajak viewer untuk nonton video-video lainnya di channel saya. Saya biasanya melakukan secara lisan dan juga dibantu dengan memasang end screen. Walaupun gak semua viewer nonton sampai habis, kalau ada beberapa orang, misalnya 5 atau 10 orang memutuskan untuk nonton video-video lainnya, jam tayang pun akan lebih cepat bertambah. Bahkan saya juga memasang link-link dari video saya di bagian deskripsi video. Gak banyak yang lihat deskripsi video, tapi kalau ada sebagian yang lihat mungkin tertarik untuk ngeklik, akhirnya mereka akan nonton lagi. Dan pertumbuhan jam tayang channel saya pun lebih terbantu. Dan supaya alur video lebih bagus lagi, kalian bisa tulis naskah jika memang diperlukan. Tapi kalau kalian memang seseorang yang cakap dalam berbicara, minimal tulis outline videonya. Supaya alur videonya itu mudah diikuti, awal, tengah, dan akhirnya itu jelas. Tips retensi yang keempat, video yang kita buat harus mudah dipahami oleh viewer. Tips-tipsnya agar mudah dipahami, kita bisa bicara dalam bahasa sesuai dengan target audience. Jadi misalkan kalau target audience kita anak muda, ya kita berbicara selayaknya bagaimana kita berbicara dengan anak muda. Tapi kalau audiensnya adalah orang-orang dewasa, ya kita juga sesuaikan cara kita berbicara. Selain itu, audio yang jelas sangat membantu dalam membuat konten itu mudah dipahami. Karena kalau audionya kurang kedengeran atau banyak noise, viewer juga akan kesulitan untuk mendengar. Terus kita pun juga bisa menggunakan prinsip show don't tell. Jadi selain dari penjelasan kita sendiri, visualnya pun harus bisa menggambarkan dan membuat viewer untuk lebih mengerti konten yang kita sampaikan. Tips retensi yang kelima adalah video editing yang menarik. Video editing ini sangat berperan dalam meningkatkan retensi. Namun cakupan untuk video editing ini cukup banyak, dan sebelumnya saya pernah membuat video-video yang menjelaskan trik-trik editing sederhana tapi bisa meningkatkan retensi. Nanti kalian bisa nonton video yang ini, linknya akan saya pasang di deskripsi. Tip retensi yang keenam adalah evaluasi audio retention di YouTube Analytics. Jadi kita bisa memperbaiki apa yang membuat viewer berhenti menonton. Kita masuk ke channel Analytics, terus masuk ke tab Engagement. Di sini kita bisa lihat dengan lebih mudah mana video yang audio retention-nya bagus dan mana yang audio retention-nya jelek. Nah, untuk bagian intro ini cukup penting ya. Jadi di intro video kita itu harus benar-benar bisa menangkap perhatian viewer. Jadi jangan terlalu banyak bertele-tele atau jangan terlalu banyak basa-basi. Langsung to the point aja. Yang penting untuk diperhatikan itu adalah bagian dips di sini. Untuk video-video yang ada dipsnya seperti kayak gini, ini kita harus pelajari jangan sampai di masa depan kita ngelakuin lagi. Cek juga bagian top moments dan bagian spikes di sini, karena ini adalah bagian-bagian yang disuka oleh viewer. Nah, jadi kita bisa pelajari apa yang disuka oleh viewer dan apa yang tidak disukai oleh viewer. Dan tip retensi yang ketujuh, buat video dengan durasi yang pas. Video dengan durasi yang pas itu artinya tidak diisi dengan banyak basa-basi atau hal yang tidak penting untuk viewer. Jadi saat bikin konten, selalu pikirkan viewer. Video berdurasi panjang kalau isinya tidak penting, retensi dan average view durasinya bakalan rendah. Tapi kalau bahasan video memang membutuhkan durasi panjang, durasinya jangan diperpendek. Contohnya sebuah pembahasan di video membutuhkan waktu 20 menit agar bisa memuaskan viewer. Jangan diperpendek jadi 10 menit hanya karena ingin cepat beres. Setelah beres ngedit, saya biasanya nggak langsung upload. Tapi saya tonton dulu videonya kalau memang butuh direvisi. Kalau dirasa ada hal yang kurang, maka akan saya tambahkan. Tapi kalau ada sesuatu yang kurang penting, maka akan saya hapus. Namun penting untuk diketahui, retensi yang tinggi itu bisa jadi percuma kalau CTR terlalu rendah. Karena viewer itu harus ngeklik thumbnailnya dulu untuk nonton sebuah video. Kalau judul dan thumbnail video tidak menarik, jam tayang bakal sulit bertambah, karena viewer tidak tertarik untuk nonton. Kita sendiri pun kalau masuk beranda YouTube, tentunya kita akan memilih nonton video yang thumbnailnya menarik dan judulnya juga menarik. Jadi cek CTR atau rasio klik tayang untuk video-video yang sudah di-upload, kalau di bawah 3% berarti terlalu rendah. Dalam 2-3 hari setelah upload itu, bagusnya bisa dapat CTR di atas 5%, dan akan lebih bagus kalau bisa dapat double digit di atas 10%. Setelah semingguan, biasanya CTR akan turun. Tapi kalau jumlah impression terus bertambah, berarti video mulai sering direkomendasikan oleh algoritma YouTube, dan ini pertanda baik. 3 alasan utama CTR dan rasio klik tayang mendapatkan nilai yang rendah, karena channel kita tidak memiliki target audience. Jadi kita bikin kontennya itu gado-gado, suka-suka kita aja. Misalnya hari ini kita bikin video tentang resep masakan, terus minggu depannya bikin video tentang latihan main bola. Nah, viewer yang suka dengan resep masakan belum tentu suka sepak bola. Jadinya akan banyak subscriber yang jarang kembali, dan penambahan jam tayang pun akan lebih lambat. Alasan yang kedua, bahwa pesan yang ada di judul atau di thumbnail itu tidak jelas. Orang yang ngelihatnya itu kurang ngerti, entah itu karena desainnya yang semrawut, tulisannya yang kurang kebaca, atau bisa juga karena faktor-faktor lainnya. Dan alasan yang ketiga, topiknya memang tidak menarik.
Di YouTube itu tingkat kompetisinya sangat tinggi, yang namanya channel-channel baru itu terus berdatangan tiap saat. Jadi kalau kita bikin video dengan topik yang terlalu biasa atau nggak penting sama sekali, viewer juga nggak akan tertarik untuk nonton. Jadi untuk mendapatkan CTR yang tinggi, title dan thumbnailnya itu harus menarik dan harus didasari dengan ide yang menarik. Karakteristik ide yang menarik, pertama sesuai dengan target, jadi nggak gado-gado, artinya topiknya itu sesuai dengan kebutuhan, kesukaan, atau masalah yang dihadapi audiens kita, sehingga bisa membuat viewer yang sudah ada kembali untuk nonton video-video dari channel kita. Returning viewer itu baik yang sudah subscribe atau belum, atau yang baru menemukan channel kita, akan memberikan jam tayang lebih cepat untuk channel kita. Jadi selalu cari ide konten yang cocok untuk mereka, supaya mereka kembali untuk nonton video-video baru dari channel kita. Setidaknya sebagian dari mereka akan kembali nonton, dan dengan begini, jam tayang akan bertambah lebih cepat. Ini sebabnya mengetahui siapa audiens channel kita itu penting. Kita bisa lihat siapa saja audiens channel kita itu di YouTube Analytics. Dan ini termasuk channel-channel lain dan juga video-video lain yang suka mereka tonton. Selain itu, di bagian bawahnya kita bisa melihat demografi mereka. Karakteristik lain dari sebuah ide yang bagus adalah memiliki practical value. Jadi idenya itu bukan hanya sekedar teori, tapi bisa diimplementasikan atau dipraktekkan oleh viewer. Dan ide seperti ini biasanya berlaku untuk channel-channel edukasi saja. Sedangkan kalau ide konten untuk channel hiburan, idenya itu bisa berdasarkan sebuah emosi, misalnya kesenangan, atau contoh lainnya seperti channel horor bisa mencari ide yang memang benar-benar memberikan ketakutan. Karakteristik lainnya adalah sebuah ide yang bagus itu didasari oleh sebuah cerita, misalnya sesuai dengan pengalaman kita sendiri atau mungkin pengalaman orang lain, dan bisa juga beranjak dari keresahan diri kita sendiri. Nah, karakteristik ini tidak harus ada semuanya, tapi hanya beberapa saja. Dan yang paling penting itu adalah poin yang pertama, yaitu sesuai dengan target audience. Setelah mendapatkan ide yang menarik, baru kalian bisa membuat title dan thumbnail yang bikin viewer ingin ngeklik dan nonton. Dan pembahasan cara membuat thumbnail yang menarik, sebelumnya saya pernah bikin videonya, nanti kalian bisa tonton video yang ini, linknya akan saya pasang juga di deskripsi. Jadi melakukan optimasi retensi dan CTR akan sangat membantu dalam menambah jam tayang lebih cepat. Cuma ada satu masalah dengan YouTube yang bisa mengganjal pertumbuhan jam tayang, yaitu algoritma YouTube membutuhkan banyak data dalam menilai apakah suatu video layak untuk direkomendasikan atau tidak. Untuk channel yang subscribernya sedikit, biasanya belum memiliki banyak data view, engagement, dan audience. Data-data tersebut sebagian ada di analitik. Kalau misalkan channel kita baru atau subscriber masih dikit, biasanya data-datanya itu hanya sedikit. Bahkan di bagian audience, itu biasanya kosong melompong kayak gini. Jadi di awal-awal membuat channel, wajar kalau view dan jam tayang itu akan bertambah dengan lambat. Setelah datanya dirasa cukup, algoritma YouTube akan memutuskan apakah harus merekomendasikan video tersebut atau tidak. Nah, jadi pastikan untuk membuat konten yang bersifat evergreen. Konten evergreen itu memiliki umur panjang, masih bisa ditonton sampai 2 atau 3 tahun ke depan. Konten evergreen itu tidak berdasarkan topik yang sedang trending, jadi topiknya itu tidak cepat basi, dan jam tayangnya bisa terus bertambah walaupun sudah lama diupload. Sedangkan untuk konten trending itu lebih cepat mendapatkan view, tapi topiknya itu cepat basi. Mungkin dalam waktu beberapa minggu atau sebulanan, viewer sudah tidak tertarik nonton, dan view-nya biasanya terus menurun sampai berhenti. Kalau view sudah berhenti, berarti jam tayang juga tidak akan bertambah. Nah, jadi buatlah konten trending dan evergreen dengan porsi yang seimbang. Untuk membantu kita dalam menambahkan jam tayang, kalian bisa nonton video yang di kiri, yaitu cara meningkatkan CTR, atau video yang di kanan, yaitu video yang menjelaskan trik-trik editing dalam meningkatkan retensi.